Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai minyak atsiri ekstraksi jahe. Sebelum melanjut ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Reksa Garin Irsyadul Akan, dan ada Rizka Arinda Putri, dan ada Nanda Yurindah Lestari. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang nama Latin dari jahe, dari keluarga apa, nanti akan kita bahas. Lalu ada cara budidaya, lalu ada komposisi atau kandungan, teknologi pengolahan, cara produksi, dan manfaat. Jahe, nama tanaman asalnya Cingiber officinale Rosso. Nama latinnya Zingiberis rhizome, dari keluarga Zingiberaceae dan dari genus Zingiber. Jahe atau Zingiber officinale adalah tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang menggembung di ruas-ruas tengah. Rasa dominan pedas disebabkan senyawa keton bernama zingeron. Cara budidaya jahe itu yang pertama, pemilihan lokasi tanam. Tanaman jahe bisa tumbuh dan berkembang optimal pada ketinggian 200 sampai 1000 mdpl. Struktur tanah yang subur, gembur, banyak mengandung humus, tekstur tanah yang berpasir, liat berpasir, dan tanah laterik. Tanaman jahe tumbuh secara optimal pada naungan maksimal 30%. Selanjutnya, penanaman benih. Pilih benih dari tanaman induk yang sudah berumur lebih dari 10 bulan. Kulit rimpang yang kencang, warna berkilat, dan rimpang yang mempunyai 2-3 mata tunas. Selanjutnya, lalu penyemaian benih. Penyemaian benih dilakukan selama 2-4 minggu. Cara penyemaian benihnya yaitu siapkan penyemaiannya dari jerami atau dari sekam 4 lapis. Satu lapisnya itu memiliki ketebalan 5 cm. Lalu pilih rimpang yang sehat yang sudah dijemur ulang setengah sampai 1 hari dan memiliki tunas 2-3 mata tunas. Selanjutnya, celupkan rimpang dalam larutan desinfektan dan zat pengatur tumbuh nabati sekitar kurang lebih 1 menit. Kemudian letakkan di atas jemari yang tadi sudah disiapkan. Selanjutnya, gunakan abu dapur di atas bagian jerami tadi. Lalu siram dengan air menggunakan selang 1-2 kali dalam seminggu agar terjaga kelembabannya. Yang keempat, penyiapan lahan. Pencangkulan tanah dengan kedalaman sekitar 30 cm. Kemudian tanah diratakan dan digemburkan. Lubang tanam dengan kedalaman 5-10 cm dan jarak tanam sekitar 30 kali 40 cm. Yang kelima, penanaman jahe. Bibit diletakkan ke dalam lubang tanam dengan posisi rebah dan tunas menghadap ke atas. Kemudian lubang tanam ditutup dengan tanah dan dipadatkan. Selanjutnya, pemupukan. Pemberian pupuk dasar berupa pupuk organik pada saat pengolahan tanah dan pupuk susulan pada umur 12 dan 24 minggu dengan
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komposisi atau kandungan dari jahe. Jahe mengandung pati, damar, oleoresin, gingerin, minyak atsiri yang mengandung singeron, singiberol, singiberin, borneol, kamfer, sineol, dan velandrin. Jahe dapat dibuat menjadi minyak jahe dan oleoresin jahe. Aroma harum jahe disebabkan karena adanya kandungan minyak atsiri, sedangkan oleoresinnya menyebabkan rasa pedas. Oleoresin banyak mengandung komponen pembentuk rasa pedas, yaitu singerol, gingerol, singiberin, sagaol, dan resin. Oleoresin merupakan campuran resin dan minyak atsiri yang diperoleh dari ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik. Jahe mengandung resin yang cukup tinggi sehingga bisa dibuat sebagai oleoresin. Keuntungan dari oleoresin adalah lebih higienis dan memiliki kekuatan lebih bila dibandingkan dengan bahan asalnya. Penggunaan oleoresin dalam industri lebih disukai karena aromanya yang lebih tajam dan menghemat biaya pengolahan. Pada jahe, gingerol dan singerol berperan penting dalam menangkal infeksi bakteri dan virus tertentu, juga sebagai antioksidan, anti radang, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selanjutnya adalah teknologi pengolahan ekstraksi jahe. Untuk mendapatkan minyak atsiri pada jahe dapat dilakukan dengan penyulingan atau distilasi, di mana dibagi menjadi 3 metode, yaitu perebusan atau water distillation, pengukusan atau water and steam distillation, dan yang terakhir uap langsung atau direct steam distillation. Yang pertama, pada metode perebusan atau water distillation dilakukan dengan cara merebus bahan di dalam air mendidih. Proses perebusan tersebut akan membuat minyak atsiri jahe menguap bersama air. Langkah selanjutnya adalah dengan melewatkan uap di kondensor untuk proses kondensasi. Alat yang digunakan adalah suling perebus. Selanjutnya adalah metode uap langsung atau direct steam distillation. Metode ini dimulai dengan mengalirkan uap ke bahan. Uap tersebut berasal dari ketel pembangkit uap. Selanjutnya, uap tersebut akan membawa minyak atsiri dari jahe ke kondensor. Suling yang digunakan pada metode ini dinamakan suling uap langsung. Metode ini paling banyak digunakan oleh produsen minyak jahe pada skala besar. Kemudian yang terakhir adalah metode pengukusan atau water and steam distillation. Di sini jahe dikukus dalam ketel khusus yang bentuknya hampir mirip dengan dandang biasa. Proses kukus ini juga akan menghasilkan uap di mana air dan minyak telah bercampur. Kemudian uap ini dialirkan ke kondensor untuk proses kondensasi. Sama dengan metode perebusan, alat yang digunakan untuk menyuling minyak pada uap adalah suling, tetapi khusus untuk pengukus. Metode pengukusan ini adalah teknik pembuatan minyak jahe yang paling banyak dilakukan oleh petani minyak jahe skala kecil. Hasilnya pun cukup baik dan prosesnya pun sangat efisien. Penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nanda. Oke, selanjutnya kita masuk ke cara produksi minyak atsiri jahe atau ginger essential oil. Kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Adapun bahan yang perlu disiapkan yaitu rimpang jahe, kertas saring dengan lapisan magnesium karbonat, dan air. Lebih baik disarankan menggunakan air hujan karena air hujan tidak akan menimbulkan kerak atau endapan pada dinding ketel. Adapun alat yang perlu disiapkan yaitu alat suling pengukus, ketel suling, pengembun uap atau kondensor, dan botol kaca gelap. Mengapa menggunakan botol kaca yang gelap? Karena
Paparan cahaya matahari dapat menyebabkan minyak atsiri atau essential oil teroksidasi dengan cepat. Jadi, essential oil yang teroksidasi akan kehilangan aroma dan kualitas terapeutik yang dimilikinya. Maka dari itu, botol kaca berwarna gelap akan membantu mengurangi risiko oksidasi. Selain itu, pastikan juga tutup botol kedap udara, karena paparan udara dapat menyebabkan essential oil teroksidasi, mirip dengan akibat paparan sinar matahari. Selanjutnya kita masuk ke cara produksi minyak atsiri jahe atau ginger essential oil. Yang pertama, cuci rimpang jahe. Pastikan tidak ada kotoran atau hama yang menempel pada rimpang jahe. Kedua, potong-potong dalam ukuran kecil atau rajang dengan ketebalan 2-4 mm. Akan lebih baik jika dimemarkan hingga gepeng, namun tidak sampai hancur. Tidak perlu mengupas kulitnya, karena akan menurunkan rendaman minyak atsiri jahe. Kemudian bersihkan alat penyulingan. Isi dengan air hujan, hingga mencapai ketinggian 3-5 cm dari dasar alat penyulingan. Kemudian masukkan jahe ke dalam kettle, pastikan susunannya teratur dan menyisakan rongga untuk jalur uap. Lalu panaskan kettle. Usahakan api tidak menyentuh dasar kettle. Kemudian, uap yang dihasilkan akan menuju ke bagian kettle, yaitu penampung hasil. Proses ini memakan waktu 16-30 jam. Setelah itu, dihasilkan minyak berwarna kuning kecoklatan. Minyak atsiri jahe yang baik berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya, jika minyak masih mengandung air, saring dengan kertas saring magnesium karbonat. Terakhir, simpan dalam botol kaca berwarna gelap dan kering. Adapun manfaat dari minyak atsiri jahe, yang pertama, efek anti peradangan. Minyak jahe memiliki efek anti-inflamasi atau efek anti peradangan untuk membantu meredakan peradangan pada tubuh, seperti rasa nyeri, demam, ataupun pembengkakan. Yang kedua, mengatasi rasa mual. Menghirup minyak jahe dapat membantu mengatasi mual dan muntah. Minyak jahe juga dipercaya dapat mengatasi gangguan pencernaan seperti diare dan sakit perut dengan cara mengoleskannya seperti minyak angin. Yang ketiga, mengatasi infeksi. Kandungan antiseptik alami pada minyak jahe berfungsi untuk membunuh infeksi bakteri atau mikroorganisme. Yang keempat, melancarkan saluran pernafasan. Sejak zaman dahulu kala, minyak jahe digunakan sebagai obat tradisional untuk berbagai infeksi terkait saluran pernafasan seperti pilek, batuk, flu, asma, dan bronkitis. Minyak jahe memiliki aroma yang hangat dan menenangkan untuk menghilangkan lendir dari tenggorokan dan paru-paru penyebab gangguan pernafasan ringan. Yang kelima yaitu efek antioksidan. Jahe dikenal sebagai sumber antioksidan alami yang kuat. Antioksidan adalah zat penting untuk melawan radikal bebas penyebab kerusakan sel. Yang keenam yaitu mengurangi rasa sakit saat menstruasi. Yang ketujuh, melancarkan peredaran darah, dan lain-lain. Jadi ketujuh ini hanyalah sebagian kecil manfaat dari jahe. Masih banyak lagi manfaat yang terdapat dari minyak jahe. Selanjutnya yaitu penggunaan ginger essential oil atau minyak atsiri jahe. Yang pertama sebagai diffuser. Diffuser adalah alat khusus untuk menyemprotkan minyak esensial ke seluruh ruangan. Caranya, encerkan minyak jahe dengan air atau dapat dikombinasikan dengan minyak esensial lainnya. Yang kedua, ada inhalasi uap. Jadi, pada inhalasi uap, caranya yaitu mencampurkan minyak jahe dengan semangkuk air hangat, kemudian pusatkan uapnya ke hidung untuk melancarkan saluran pernafasan. Yang ketiga ada semprotan pengharum ruangan. Semprotan pengharum ruangan dapat diganti dengan aroma jahe
Yaitu caranya gunakan 10-15 tetes minyak jahe, kemudian dicampurkan dengan air. Kocok dan semprotkan atau spray minyak jahe siap digunakan. Yang terakhir ada minyak oles. Gunakan essential oil sebagai minyak oles pada kulit dengan cara mengoleskannya tipis-tipis dan secara merata. Sekian presentasi minyak atsiri jahe dari kelompok 22. Bila ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas, silakan tanyakan pada platform yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam kualitas audio maupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.